Bertemu lagi dengan saya Yeni Yuningsi SPD, guru mata pelajaran biologi dari SMA Kartika 192. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang pembelahan sel mitosis. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan ciri-ciri pada fase pembelahan mitosis. Sebelum kita membahas pembelahan mitosis itu ada pada suatu siklus, yaitu siklus sel, di mana pada siklus sel itu akan terjadi proses interfase, kemudian proses mitosis, dan proses sitokinesis. Jadi sebelum kita bahas ke mitosis, alangkah baiknya kita bahas dulu tentang fase interfase, yaitu fase persiapan untuk menuju fase berikutnya, yaitu fase mitosis. Pada interfase ini dibahas menjadi 3 tahapan, yaitu G1 atau growth 1, S atau sintesis, dan G2 atau growth 2. Di mana pada G1 itu memiliki ciri-ciri sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, sel tumbuh membesar, terjadi pembentukan organel, dan terjadi pembentukan dinding molekuler. Sedangkan pada fase S, terjadi proses sintesis salinan DNA. Dan pada fase G, pada fase G2, sel semakin membesar dan terbentuk protein beserta organel lainnya yang belum selesai dibentuk di tahapan G1. Setelah G1, S dan G2 selesai, maka pembelahan akan berlanjut pada pembelahan mitosis. Nah, kita lihat pembelahan mitosis itu terdiri dari 5 fase atau terdiri dari 5 tahapan. Fase yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telopase, dan yang kelima adalah sitokinesis. Atau ada juga yang menyebutkan tahapan telopase dan sitokinesis itu berada pada tahapan yang sama. Nah, baiklah kita bahas tahapan per tahapan. Yang pertama adalah tahapan interfase, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah tahapan profase, di mana ciri-ciri pada tahapan ini adalah yang pertama, sentromer akan mengalami replikasi atau akan membelah menjadi 2, dan setiap sentromer ini akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada saat pembentukan sentromer juga terjadi proses pembentukan benang spindle yang akan menghubungkan antara sentromer yang satu dengan sentromer yang keduanya, sentromer yang lainnya. Yang ketiga, kromatin akan berubah menjadi kromosom, kemudian akan berubah menjadi kromatid. Nah, setelah itu inti akan menghilang atau nukleus hilang dan membran inti pun akan menghilang. Setelah tahapan profase selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu tahapan metafase, di mana pada tahapan ini membran inti sudah benar-benar menghilang, kemudian nukleus juga sudah benar-benar menghilang. Kromatid itu berada di bidang tengah atau kita sebut dengan bidang ekuator. Nah, karena ini berada di bidang tengah, maka lempeng metafase dapat terlihat dengan jelas. Kemudian sentromer sudah berada pada bagian ujung dengan ujung, dan spindle-nya pun merupakan spindle yang paling panjang karena menghubungkan antara kutub satu dengan kutub yang lainnya. Setelah anafase selesai, kemudian akan berlanjut ke fase berikutnya, yaitu fase anafase, di mana
Pada fase ini terjadi pemisahan kromatid menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama persis dengan jumlah kromosom yang menuju kutub lainnya. Ini kalau kita lihat dari eh, gambar, ini adalah bagian dari kromosom yang menuju kutub bawah, dan yang ini adalah kromosom yang menuju kutub atas. Kemudian benang spindel juga sudah mulai mengalami pemendekan eh, karena dia menarik kromosom satu ke atas dan kromosom satu ke bawah. Setelah anafase selesai, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan telopase, di mana pada tahapan ini membran inti mulai kembali ada atau mulai muncul kembali. Kemudian inti pun sama, yang tadinya hilang sekarang mulai muncul lagi pada tahapan telopase. Kemudian kromosom berubah menjadi kromatin kembali. Nah, setelah itu selesai, maka terjadilah proses telopase, proses sitokinesis atau pembelahan dari sitoplasma, sehingga nanti di akhir akan terbentuk menjadi 2 sel anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tahapan pembelahan mitosis itu terdiri dari 3 tahap atau 4 tahap, 4 tahap atau 5 tahap. Kalau misalkan 4 tahap berarti tahapan profase, metafase, anafase, dan telopase. Kalau kita menyebutkan menjadi 5 tahap ditambah dengan sitokinesis. Dan di akhir dari tahapan pembelahan mitosis ini akan dihasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Terima kasih, mudah-mudahan bahasan atau penjelasan dari saya dapat memperjelas dari pembelahan mitosis.